Ibu Rami, selamat pagi. Iya Pak, selamat pagi Pak. Apa kabar Bu Rami hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, istimewa. Oke. Bu Rami, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwasanya hari ini kita akan melakukan pertemuan pitching praobservasi, yang mana dalam kita kemarin diskusi baik lewat kita kemudian tadi dan kita lanjut melalui WhatsApp, bahwasanya Ibu hari ini sudah siap kita untuk melakukan coaching praobservasi, yang mana nanti saya akan bersama Ibu dalam kelas Ibu ketika pembelajaran melakukan observasi tentang apa yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu fokus yang ingin Ibu tingkatkan. Oke Ibu, sebelumnya gimana kondisi hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Hari ini tadi pagi ada masuk tidak Bu? Pagi tadi belum Pak. Belum masuk ya. Jadi berarti ini belum masuk kelas, insya Allah masih fresh ya. Iya. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kondisinya nanti kita bisa melakukan semua kegiatan yang bermanfaat ini. Ibu, dalam hari ini sebelum Ibu nanti masuk ke kelas, di mana kita saya mau izin untuk mengobservasi, mensupervisi kelas Ibu, kira-kira dalam pertemuan ini apa sih yang akan Ibu capai dalam percakapan kita ini? Ibu ingin membahas tentang fokusnya. Saya ingin membahas tentang fokus siswa saya itu, dimana mereka itu terbiasa bekerja sama, berkolaborasi dengan tim itu Pak. Oke, berarti kolaborasi ya, kebiasaan kolaborasi. Selama ini gimana Ibu anak-anak di kelas Ibu ketika pembelajaran kolaborasinya? Biasanya kalau di dalam pembelajaran kolaborasi itu kan dibagi dalam beberapa kelompok Pak. Itu mereka itu selalu mengandalkan salah satu dari teman mereka. Jadi mereka tuh menganggap diri mereka itu tidak bisa. Jadi serahkan saya sama teman yang bisa. Jadi sehingga kemampuan mereka itu untuk bekerja sama itu masih rendah Pak. Oke, berarti itu yang menjadi tujuan Ibu. Ya. Kenapa Ibu ingin lebih fokus bagaimana bisa membimbing, memfasilitasi anak dalam kolaborasi itu bisa lebih mereka punya percaya diri. Iya, semuanya terlibat. Berarti dalam kegiatan kerja kelompok atau pembelajaran mereka mampu mengikuti dengan aktif untuk berserta diri Ibu. Oke Ibu, untuk tujuan ini Ibu yang di pembelajaran yang akan datang ini Ibu sudah menyiapkan strategi seperti apa? Sudah Pak. Ya, strategi yang nanti ingin Ibu kembangkan seperti apa? Jadi di pembelajaran nanti saya akan memulai dengan mereka itu bermain peran terlebih dahulu Pak. Jadi nanti kan ini kan materinya tentang zat padat, zat cair, dan gas. Nanti ada beberapa orang siswa itu yang saya minta untuk maju ke depan, mengambil peran sebagai zat padat, terus mengambil peran sebagai zat cair, mengambil peran sebagai zat gas. Lalu setelah mereka bermain peran itu, mereka mengisi LKTD yang sudah saya sediakan. Nanti saya bimbing mereka itu menggunting. Jadi nanti saya suruh membawa barang-barang plastik bekas dari rumah, plastik bekas yang tidak digunakan lagi itu digunting. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini Pak. Jadi ini contoh zat padat itu tempelnya rapat-rapat, dan zat cair itu ada renggang, sedangkan gas itu letaknya itu tidak beraturan. Oke, berarti dari tujuan itu Ibu ingin mengembangkan bagaimana anak bisa kolaborasi dengan area pengembangan dia tentang penguasaan kognitif, di mengetahui apa itu antara perbedaan beberapa zat padat dan cair dan gas dengan nanti bermain peran dalam pembelajarannya. Oke Ibu, dalam Ibu melakukan pembelajaran nanti, saya baca di modul Ibu kan mengelompokkan anak. Iya. Nah, jadi bagaimana Ibu kemarin melakukan dasar Ibu mengelompokkan anak ini nanti seperti apa? Kemarin itu mengelompokkan anak masih secara itu Pak, tidak pilih-pilih, maksudnya itu tidak saya pilih karena kita masih merata, masih heterogen gitu, masih bercampur, tidak sesuai dengan kemampuan mereka.
Oke, jadi bukan berdasarkan bukan berdasarkan tingkat tingkat kemahirannya atau kemahiran, ya, ya. jadi ibu tidak mempertimbangkan profil dari kepintarannya atau Iya. kecerdasannya yang di low, middle Iya. ataupun yang di high gitu ya. Jadi ibu nanti masih melakukan pendekatannya kelompoknya nanti heterogen gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi untuk pembelajaran ibu nanti, ibu kan melakukan pengelompokannya itu beragam ya. Iya. Jadi beragam nanti ibu untuk memberikan memfasilitasi keberagaman anak dalam kelompoknya itu seperti apa pendekatannya? Melalui tadi Pak, melalui LKPD, terus dibantu juga nanti dibimbing cara mengerjakannya gimana, terus memberikan mereka itu keyakinan kalau misal ada yang tidak dipahami silahkan boleh bertanya atau bekerja sama dengan temannya. Saya memfasilitasi mereka agar mereka itu bisa mengeluarkan kemampuan diri mereka, nggak usah takut. Kan kebanyakan dari anak-anak saya ini mau ngomong itu takut salah, padahal salah itu merupakan proses dari belajar. Jadi itu nanti saya yang akan memfasilitasi mereka, membimbing mereka ke kelompok-kelompok untuk jangan bertanya, maksudnya jangan takut jika salah, bertanya tidak apa-apa. Oke, luar biasa itu. Berarti ibu di sini bagaimana membangun satu kolaborasi anak ini dengan menimbulkan atau nanti membangkitkan percaya diri anak. Makanya tadi di dalam kelompok itu membentukkan kelompok dalam mengakomodasi diferensiasinya itu nanti berarti digabung kelompok ini ada yang high, low, dan middle satu kelompok. Kemudian ketika nanti ada yang low, ibu mendorong bagaimana anak ini bisa berdiskusi, bertanya gitu ya. Oke, luar biasa ibu, karena ibu melakukan pendekatannya yang sungguh luar biasa dengan heterogenitas. Berarti ibu tidak terjebak pada miskonsepsi diferensiasi yang mana orang mengatakan diferensiasi kan dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya yang ini udah jadi saya kayaknya kurang sepaham dengan yang itu Pak. Oke, luar biasa ibu. Berarti ibu kan dan lagi hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran ibu tadi, bagaimana anak bisa terbangun kolaborasi di dalam kelas, di dalam kelompoknya, sehingga ibu membangun satu kelompok itu ada yang pintar, nanti setidaknya yang pintar ini bisa menjadi membimbing anak yang sebaya dari teman-temannya. Luar biasa. Jadi seperti itu Bu ya strategi yang ibu laksanakan. Kemudian nanti dalam penilaian untuk produknya itu ibu penilaiannya personal atau kelompok? Penilaian itu kelompok Pak. Kelompok ya. Karena lembar kerja ini kan dibuat per kelompok. Jadi nanti lembar penilaian proyek itu saya kelompok juga. Oke, berarti penilaian kelompok dengan tadi ya, berarti nanti ada dengan tadi ibu menyampaikan, jadi di kelompok itu ada yang ahli, nanti yang ini ya. Yang berkembang. Kalau tak salah saya melihat kemarin di modul ajar ibu dan LKPD itu ada nanti sharing hasil ya. Iya Pak. Oke, berarti nanti ada penilaian dari kelompok, misal nih kelompok A, B, C, nanti kelompok A ada penilaian dari kelompok B, kelompok B ke C, C ke A gitu ya. Oke, berarti ibu ini salah satu yang ibu lakukan. Jadi motif alasan ibu dasarnya untuk memberikan pendekatan penilaian antar kelompok itu seperti apa? Supaya mereka itu lebih merasa percaya diri, memberikan penilaian dan menilai dan merasa bertanggung jawab. Jadi ketika mereka mengerjakan lembar kerja dan bekerja secara komplit itu ada rasa tanggung jawabnya masing-masing Pak. Jadi ketika mereka itu menumbuhkan rasa tanggung jawab itu, berarti mereka selanjutnya akan mudah untuk merasa percaya diri. Berarti oh saya udah tanggung jawab nih sama tugas saya, berarti saya bisa menilai dan dinilai oleh teman saya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu. Berarti dengan alasan seperti itu ibu sekali lagi berarti kembali ke tujuan tadi ya, biar anak itu ada kepercayaan diri sehingga dia terbangun juga nanti tanggung jawab. Kemudian dalam menilai itu juga bukan menilai secara personal tapi penilaian secara kelompok. Ibu selanjutnya dalam nanti ibu menyiapkan pembelajaran yang akan nanti sama-sama saya mengikutinya, yang akan diobservasi nanti, ibu sudah mempersiapkan seperti apa? Mungkin di
termasuk di media pembelajarannya, kemudian atau model pembelajarannya seperti apa? Sudah Pak. Ya, model pembelajaran pendekatannya apa? Model pembelajaran itu project, terus Oke. role playing. Jadi saya gabung model pembelajaran itu. Awalnya mereka tuh bermain peran dulu, kemudian mereka bisa menuangkan peran yang mereka ambil dalam bentuk project. Oke, jadi project based learning nanti diawali dengan bermain peran itu Iya, ya. bermain peran role playing. Untuk media pembelajarannya yang Ibu siapkan? Media itu ada infobus atau proyektor, terus ada PowerPoint yang sudah saya siapkan, terus ada lembar kerja peserta didik sama alat dan bahan, ada gunting, ada lem, ada bungkus kemasan plastik yang tidak digunakan lagi. Oke, luar biasa Ibu. Berarti kalau berdasarkan apa yang disampaikan, persiapan itu sudah fix ya, sudah ready. Nanti tinggal kita masuk ke kelas, barang itu sudah siap ya. Oke. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu sudah mempersiapkan semua itu dengan matang. Kemudian nanti kita akan melaksanakan ini di kelas berapa? Di kelas 7A Pak. Kelas 7A. Kapan kita bisa observasi? Besok. Besok, berarti Rabu besok Iya, ya. Rabu Oke. besok. Pada jam berapa itu? Jam 10.45 sampai jam 12.05. 10.45 ya mulainya. Iya. Berarti 2 JP ya. 2 JP Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ibu, terima kasih. Ini Ibu sudah bersedia kita berdiskusi, praobservasi. Kalau misal ada yang Ibu ingin sampaikan, apa nih yang masih mengganjal gitu dalam kita diskusi ini untuk nanti persiapan kita di kelas? Saya itu masih ragu masalah penilaian Pak. Tadi kan yang penilaian proyek itu kan per kelompok Pak. Di sini saya juga menyiapkan penilaian seperti lembar pengamatan sikap, pengamatan diskusi. Apakah itu masih perlu dilaksanakan atau gimana Pak? Jadi gini, Ibu kan ragu nih, Iya. Pak ini masih perlu apa Iya, tidak betul, gitu kan? Adanya rubrik ini untuk penilaian ini. Jadi sekarang kalau Ibu pendapat Ibu sendiri dalam Ibu kan tadi tujuannya untuk menilai kolaboratif anak seperti apa, keaktifannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Menurut Ibu masih perlu rubrik apa tidak? Kalau menurut saya tadi kan yang proyek itu kan secara kelompok. Iya. Kalau menurut saya tetap perlu karena yang lembar pengamatan sikap ini saya nilainya secara personal Oke. per anak ini. Oke, luar biasa Ibu. Berarti rubrik masih perlu ya. Masih perlu. Nanti kalau Ibu alasannya kenapa tadi? Karena ini nanti kan saya lebih bisa memberikan penilaian kompetensi berdasarkan perkembangan anak, berdasarkan rubrik yang Ibu Ya, siapkan. berdasarkan hasil yang sudah saya amati selama proses, bukan hasil Oke, akhirnya. iya. Jadi dalam proses Ibu Dalam bisa prosesnya. mengamati, kemudian ada acuannya dalam Acuannya. rubrik. Oke, luar biasa Ibu. Berarti hal ini Ibu sudah menyatakan perlu dan itu membantu Ibu dalam besok pembelajaran dalam mencapai area yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik. Berarti silahkan nanti dilaksanakan. Itu kan masih. Oke, ada lagi Ibu? Sudah Pak, itu saja. Oke Ibu, terima kasih. Sampai ketemu nanti kita di kelas. Nanti izinkan saya join di kelas Ibu. Saran dan ini untuk kesepakatan. Jalankan kelas Ibu sebagaimana normal biasa. Saya di situ bukan untuk menilai apa yang salah, apa yang tidak betul, tapi kita sama-sama nanti bagaimana kesepakatan kita bersama dalam coaching ini, kita bersama-sama untuk sebagai saya sebagai mitra berusaha membantu Ibu apa sih nanti hal-hal yang masih perlu kita tingkatkan dan nanti bagaimana untuk langkah berikutnya dalam tindak lanjut perbaikan. Seperti itu Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sebelum saya tutup, saya mungkin saya ulangi sebelum saya tutup, kita kan sudah ngobrol ini sekian menit, kemudian dari tujuan sampai area sampai strategi dan apa persiapan Ibu untuk belajar mengawal pembelajaran di kelas nanti kan sudah selesai. Saya ingin mendapatkan flashback Ibu selama kita diskusi ini, refleksi Ibu apa yang dirasakan? Dari pertama pengetahuan dan keyakinan saya Pak. Oke. Jadi yang tadinya tuh saya ragu-ragu bahwa nanti
ternyata bisa nggak ya saya mendapatkan hasil yang dimana murid saya itu bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab. Jadi setelah kita mengadakan percakapan seperti ini, timbul rasa percaya diri yang lebih pada saya, berarti saya bisa untuk membuat murid saya itu mampu bekerja sama di dalam kelompok. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Jadi keyakinan Ibu sudah bulat. Iya. Saya yakin nanti kelas Ibu bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Walaupun nanti dalam perjalanan tetap biasanya nanti ada beberapa kendala yang harus kita perhatikan. Mungkin nanti hal itu yang akan mempengaruhi dari apa yang Ibu yakini sekarang. Ibu rencanakan dengan baik, nanti ketika ketemu kendala-kendalanya nanti kita akan diskusi lagi, kita akan ngobrol lagi setelah observasi kelas. Jadi nanti saya juga minta kesediaan Ibu selesai kita di kelas, observasi kelas itu, saya nanti minta jeda waktu Ibu untuk kita diskusi. Jadi nggak langsung lah nanti. Jadi nanti Ibu selesai mengajar mungkin istirahat dulu minum atau apa, nanti baru nanti kita ambil waktu yang santai baru kita ngobrol. Gitu Ibu Rami ya. Terima kasih Ibu Rami telah membantu dan kita bersama-sama untuk menyepakati observasi sama nanti pasca observasi. Terima kasih Bu Rami. Ya, terima kasih Pak. Sukses untuk Masukannya. kelasnya dan tercapai apa yang yang menjadi tujuan Ibu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ini. Cukup sekian Bu Rami ya, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.